Torah itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31:31. Saja yang tidak ini. Torah adalah perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Israel. Datang Bani Kucluk, nyolong-nyolong kitab orang. Buat apa coba? Kalau kan tujuannya apa? Dipakai untuk nipu-nipu, tidak, supaya tidak kelihatan pagannya. Kalau tidak ada kitab Yahudi yang nempel-nempel di situ, kelihatan pagannya dia menyembah. Otakmu itu di mana? Kau benci bangsa Israel? Kenapa ada kitabnya Yahudi perjanjian baru, kau rubah menjadi perjanjian lama? Kenapa? Kenapa? Kau menyembunyikan Romawimu, kau menyembunyikan paganmu. Malu kau? Malu kau? Masih mau kau datang besok? Apa? Malu dia. Kalian malu dia, Kang. Hajar dia, Kang. Aku ada kerjaan begini sebenarnya orang stres. Hajar dia, Bang Ages, apa yang ingin Mbak sampaikan? Bang Ages, apa yang sampaikan ini? Apa ini? Anda ingin menyampaikan apa? Pak Ages ini mau menyampaikan apa? Apa yang disampaikan apa? Malu, aku malu. Jadi begini Pak Ages begini. Malu aku Pak Ages malu. begini. Presentase yang paling dominan itu ada di dalam Bible Anda. Bible Anda itu ini Torah. Sebentar, ini tanah. Yang saya tanyakan tadi, apa itu betul pernyataan? Tidak. Kalau saya jawab salah, tidak. Oh salah, ya itu aja. Nah, contoh gini. Pak, saya gini, sebentar dulu, santai. Gimana cara melihatnya? Gimana lihat? Bang, kita jangan. Kan Anda bertanya, saya jawab. Ini sudah profesor Islam loh. Pak Ages, Anda akan bertanya, saya jawab. Boleh nggak saya jawab? Boleh nggak saya jawab? Mau saya tunjukkan. Pak Ages, boleh nggak saya jawab? Ini Quran. Pak Ages, ini Quran. Ini Quran nih. Quran. Di dalam Quran ini, Pak Ages, ini Quran. Di Quran ini, dia dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada yang lain, Quran. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu, dari Matius sampai Wahyu situ, dari Kejadian sampai Maleakhi di sini. Apa ini Kejadian sampai Maleakhi? Nah, inilah bukunya Yahudi. Ini bukan buku Kristen. Kristen cuman ini. Tapi Kristen ngambil ini, tempelkan oleh dia. Sekarang saya tanya, kalau ngambil barang orang namanya apa? Silakan Pak Ages. Namanya 362 pasal pencurian. Malu aku malu, nyolong kitab orang. Salahnya di mana kalau itu Yahudi? Israel. Salahnya apa? Kau buat namanya jadi perjanjian lama. Dapat ilmu dari mana itu? Kau harus belajar dulu kenapa itu disebut perjanjian lama. Kenapa? Kenapa bisa deh? Kenapa? Karena Jawab. dalam perjanjian lama itu soal nubuat tentang apa yang terjadi dalam perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Contoh di mana? Kau tidak terima kan? Ikuti kau tidak terima untuk apa? Kenapa kau tidak terima? Karena memang otakmu itu. Nubuat untuk apa? Jawab. Nubuat untuk apa? Nubuat. Nubuat apa? Jawab. Ini tersangka, ini harus di BAP ini. Nubuat untuk apa? Dasar maling nggak ngaku. Nubuat untuk apa? Kau yang maling. Kau yang maling. Kau benci orang Israel. Tapi torahnya di dirimu. Torahnya di kamu. Kok jadi kita yang maling? Kau yang maling lah. Gimana? Torahnya di diri kamu. Nempel di bukumu. Quran ini nggak ada nempel apa-apa. Tanahnya, Torahnya itu ada di nempel di kamu. Bilang pergi lempar jidat di sana. Pak Ages santai. Bahwa harus ke Mekah, harus ke Ka'bah. Santai. Bisa nggak, Pak Ages? Bisa nggak bantu saya? Kita belajar. Tidak ini, semua kau di dalam itu katanya mau belajar. Menghina-hina agamanya orang. Kau katanya mau belajar tadi.
Coba teman-teman Kristen, ada yang bisa bantu nggak kita? Buka Yeremia pasal 31 nomor 31. Kau diskusi di rumahmu, itu agamamu. Kau kasih cerdas orang agamamu supaya orang masuk di agamamu. Kau jangan pergi jelas-jelaskan agamanya orang. Pasti Tapi kau dikasih jawaban malah nyerocos. Enggak, kau bertanya. Kau bertanya, saya jawab, kau nggak mau. Selamat sore. Nah, silakan Bang. Sore Bang. Selamat sore Bang. Silakan Bang. Kenapa itu Pak Ges tadi itu ngotot Bang? Apa masalah? Ya kalau sepengalaman saya rata-rata begitu Bang. Kalau pencuri itu saat dituduh mencuri dia langsung ngamuk-ngamuk gitu Bang. Kristen kan dan saya terbuka untuk dikoreksi ya. Maaf ya, saya terbuka untuk dikoreksi ya. Kalau sepengetahuan saya mengambil barang orang tanpa izin namanya mencuri. Ya. Nah, Kristen ternyata mengambil barang milik Yahudi, ditempelkan habis-habisan. Ya. Secara terminologi mencuri, betul nggak Bang? Ya, kalau dalam hukum ya memang benar KUHP begitu. Nah, tadi yang masalahnya Pak Ges tadi mengatakan itu Al-Quran katanya apa tadi tuh Bang? Coba diteruskan. Al-Quran itu katanya sekian persen isinya Injil, diambil dari Injil, dari Torah, terus dari kesaksian-kesaksian. Nah, dari itu mana dia tahu Bang? Nah, dia tahu ada dari dia mengatakan sumber yang tidak pernah diterangkan, yang tidak pernah disebutkan oleh dia. Makanya saya mau lihat. Saya mau tontonkan sumbernya. Saya mau tontonkan sumbernya. Mau ya? Coba boleh silakan coba. Ya. Kelihatan sumbernya. Dari mana sumbernya? Ya? Nah, kalau itu benar kenapa? Bagaimana? Ya, kalau itu dilihat dulu. Wakman ini Islam Kristen Nanti kami bilang orang mencuri. Orang Israel saja tidak marah. Bang Wakman, Islam apa Kristen? Pak GS, kalau Anda teriak-teriak begitu, noise di telinga kita. Iya, bagaimana kita bisa belajar? Islam Kristen. Tidak bagus kau bilang-bilangnya orang mencuri. Kau yang Jangan mencuri. gitu dong, kalau masuk tuh assalamualaikum. Begitu, kau yang mencuri. Masuk. Kenapa kau bilang-bilangnya orang mencuri? Kurang ajar kau. Karena Pak AGS. Katanya Islam itu membawa damai. Apanya itu begitu caramu? Kurang ajar. Karena Pak AGS kurang ajar kau. Santai dulu Pak Ges. Membawa perjanjian barunya orang Yahudi lalu diambil dan dikasih merek baru. Itu namanya mencuri. Saya tahu saya mencuri misalnya gini ya, ada sepeda nih, sepeda saya mereknya apa kayak Federal atau apa kayak misalnya ya. Nah, diambillah oleh orang. Nah, orang itu lalu kasih merek lain. Nah, sepengetahuan saya, sepemahaman saya tanpa izin pula, sepemahaman saya itu namanya mencuri. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Kejadian sampai Maleaki itu bukunya siapa? Boleh saya jawab, Pak? Boleh, Pak, silakan. Oke. Seperti yang dikatakan tadi kan, nubuatan kan gitu. Jadi ada surat di 1 Yesaya ayat 9 sampai 6. Itu nubuatan di Perjanjian Lama milik Yahudi. Nah, itu boleh dikatakan begini, telah lahir putra buat kita, seorang putra, namanya penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Raja Damai. Bang, santai gini. Di dalam Perjanjian Lama bukunya Yahudi tak ada nubuatan Yesus, tapi kita tidak baca itu. Gini ya. Seandainya ada foto saya di rumah orang, lalu boleh gitu rumah itu jadi milik saya gitu? Kan enggak, Bang? Bukan. Pertanyaan saya, kenapa? Ini kan bukan asumsi, itu pengetahuan umum. Karena ada foto saya di rumah itu tidak jadi milik saya, tetap rumah dia. Mau dia kasih, oh ini nubuatan buat, oh ini dia, walaupun nggak ada nubuatan dalam Perjanjian Lama. Oh ini itu karena kan ada saudara. Bukan asumsi, ini pemahaman umum. Bentar. Kalau foto Anda santai. Kalau foto Anda ada di rumah, santai. Kalau foto Anda ada di mana? Di kitab mana? Bukan di kitab, ini analogi. Oke, baik. Yeremia 31 nomor 31. Bacakan sama saya. Tuhan menjanjikan perjanjian baru, mengadakan perjanjian baru. Tidak seperti perjanjian dengan nenek moyang dahulu. Dengan siapa? Dengan Yahudi dan Israel. Jadi berdasarkan Yeremia 31, perjanjian baru itu hanya untuk Yahudi dan Israel. Sekarang Anda buka 1 Korintus nomor 1. Sebentar. Kepada siapa itu? Sebentar dulu.
Coba buka dulu 1 Yesaya 9 nomor 6 ayat 6, baca dulu. 1 Yesaya berapa? Yesaya 1 Yesaya 9 ayat 6 biar kita fair gitu loh. Bukan saya membantu siapa-siapa enggak. 1 Yesaya 9 ayat 6. Coba dibacakan Saya dulu. nggak ada. Yesaya 96. Nah, Yesaya Nggak ada 9 satu ayat Yesaya, nggak ada. 6. Yesaya 9 ayat 6. Ada Oke. hari ini telah lahir bagimu, gitu kan ya. Oh. Kenapa itu? Saya Ya, bacakan bacakan ya. dulu semua. Saya bacakan ya, Bang Andi saya bacakan ya. Oke, Pak. Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, terus? Ya. Lahir Bapak yang kekal itu siapa? Seorang anak yang lahir? Iya, lahir Seorang- Bapak. Lahir Bentar. dia, tapi Ini penasihat perbuatan Kang. untuk apa? Seorang atau Kang Cang Tuhan? sini saya yang hadapi dulu Kang Cang. Bentar Oh iya, 5 iya. menit. Silakan Silakan. Bang Andi, silakan. Sebentar. Saya Iya sih. saya Bang tambahkan Andi dulu. Bentar dulu. Bro, Nanti, bro. Apa fungsi kitab Torah, kitab Yahudi itu nempel di kitabmu, fungsinya untuk apa? Kemana-mana ditanya Handi. bukan seperti itu cara Lu kalau cara ngomong gua kick ya. diskusi. Bukan itu cara diskusi. Kita yang diskusikan tadi ayat tadi. Lah iya, sebelum Ya, kita diskusikan dulu ayat dengerin yang tadi, baru bro, nanti bro, bahasa Indonesia nih. bebas mana. Satu. Bahasa Indonesia ini sebelum ke materinya, ke isinya, kita bahas dulu. Apa fungsinya? Apa tujuanmu? Dan apa maksudmu? Kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Itu dulu jawab, baru masuk ke materinya. Silakan. Itu dulu jawab loh. Pertanggungjawabkan dong. Kau yang nempel, kau yang ngambil kitab orang, tapi kau nggak punya jawaban. Ibarat kata ini, maling udah ketangkap basah, tapi ngeles kemana-mana gitu loh. Berilah argumentasi supaya juga membawa atau ada edukasi kepada Kristen-Kristen yang lain. Kemarin malam si Bom udah nggak bisa membuktikan apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa, hanya berkuar-kuar doang. Sekarang ini kau kesempatan. Apa fungsinya? Apa maksudnya? Kenapa kau ambil kitab orang nempel di kitabmu? Buat apa? Nah, silakan jawab dulu itu. Jawab. Jangan masuk ke Yesaya 95 dulu, nanti kau ketabok. Itu nggak ada urusan sama kau. Jawab dulu ini. Diam kan lu? Diam merana 7 hari. Masih mau kedatang besok. Jawab dulu itu, buka mic-nya. Kayak biasanya kalian ngemut, dimut, Ya. kan gitu ya. Apa fungsinya? Apa fungsinya itu? Silakan. Kamu gak bisa jelaskan Yesaya 9 ayat 6 ya? Gak bisa ya? Kok saya yang jelaskan sih? Kamu Ya, apa makanya saya fungsinya itu? jelaskan. Jangan nyerocos saya jelaskan dulu. Saya nggak nanya Yesaya apa fungsinya. Keseluruhan Torah itu nempel di kitab, mau fungsinya apa? Maksudnya apa? Kok ambil Salah kitab satunya orang? Yesaya ini, Mas. Sampai tahu nggak? Ya untuk apa itu? Untuk apa? Itu menerangkan Dijawab akan aja datang. bang, dijawab aja bang. Ya untuk apa? Menerangkan apa? Menerangkan yang akan datang. Siapa yang akan datang? Siapa? Seorang putra. Putra siapa? Yang ajaib, bapak yang Siapa kandung, itu? Memang siapa itu? Waktu, coba lo baca lagi di situ. Oke, masuk ke materi yang kau kuasai deh. Ah, gitu loh. Di situ, di situ sudah lahir apa belum lahir? Ya udahlah, belum lahir di perjanjian lama kan? Saya baca dulu Kang Cang. Tampilkan Kang Cang datanya. Gedein Kang Cang, kita bahas Izin dulu nih satu-satu. asar nih. Siapa yang bisa tampilkan Yesaya 95? Bro, Seorang anak Baca telah dulu. lahir. ya, tampilin dulu. Tampilin Bentar, dulu. saya tampilkan. Ya. Biar Bentar dia ya. KO Di sekalian. sini asar ya. Oh, Nanti. kamu itu bisa Diam dulu, diam bisa dulu, baca diam dulu, Yunus ayat ditampilin dulu. 94. Yunus Kang Cangnya 94 gedein itu dulu host. ketika Gedein orang- dulu Kang Cangnya yang lebih besar. Coba host buka Yunus Nih, 94. ada. Yang lebih besar host. Tampilin yang gedein satu dia, satu khusus. Nah, ini dia.
Nah, suruh Nih. baca dulu, suruh dia yang baca. Baca bang. Sebab seorang anak telah lahir, ya kan? Stop dulu. Seorang anak telah lahir. Di situ, entar dulu. Di situ anak telah lahir apa belum lahir? Ya sudah diberikan kan? Sudah diberikan. Yang lahir itu siapa? Yesus. Jadi lahir Yesus di zamannya saya udah lahir. Loh, itu kan nubuatan. Rontok. Memang kalian nggak bisa Rontok. diskusi kalau gitu. Diulang ya. Sebentar lagi bisa diturunkan, Dengerin dulu orang bahasa Indonesia, dengerin dulu. Kamu ini nyolong, nggak mau ngaku. Sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya di sini, bro. Hostnya Anak juga, ini sudah lahir apa belum lahir? itu kan udah diberikan tapi nanti Anak baru ini kita sudah tahu. lahir apa belum lahir? Telah lahir. Jawab. Itu udah diberikan, jawab. Anak ini sudah lahir apa belum lahir, bro? Telah lahir. Telah lahir. Iya, telah lahir kan. Ya, siapa yang lahir di situ? Sudah diberikan. Siapa yang lahir di situ? Menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Saya tanya kau yang bawa data, kuclok. Yesus, Goclok. Oh, jadi Yesus sudah lahir di zamannya saya. Belum. Tapi itu kan nubuatan. Kok nubuatan? Ini sudah lahir kok nubuatan? Iya. Gimana sih kamu ini? Terus menurut kamu siapa yang bisa Saya lahir? yang nanya, Sebagai kau yang penyelamat, bawa. Bapak yang kekal itu siapa? Ayo. Siapa menurut yang lahir di sini? kamu. Iya. Siapa? Saya tanya ke balik kamu. Saya tanya siapa yang lahir jadi di bapak yang kekal sini? jadi bapak yang Inilah perkasa. orang-orang yang saya maksud tadi. Ya, Siapa- bermaksud siapa menipu. manusia yang bisa jadi bapak yang kekal, raja yang perkasa? dengerin. Diam. Kamu bermaksud menipu orang, kau yang tertipu di sini, kau yang malu kan? Kau yang bawa data, di situ anak itu sudah lahir. Kau bilang nubuatan, akalmu taruh di mana? Contoh nih, kamu antar istrimu ke rumah sakit, dokter keluar, Pak Jang, anakmu telah lahir hari ini. Terus kau bilang, enggak dok, itu nubuatan. Nah kau dianggap orang gila sama dokter. Anakmu sudah lahir, kau bilang nubuatan akan lahir. Inilah yang saya maksud. Kau bermaksud menipu orang, kau yang tertipu di sini, malulah kau. Makanya saya bilang jangan kau ambil kitab orang menjadi nubuatan, nggak nyambung. Oke, saya. Apa lagi oke? Oke Baiklah. apa? Terus siapa itu? Kalau Saya nggak tahu. Ini bukan kitab saya. Oh, baca dulu Yunus ayat 94. Coba. Kok ya? Kenapa pindah lagi ke Yunus? Kenapa lagi pindah-pindah? Ya, itu Nggak bisa kelemahan ini dulu kalian. bertanggung jawabkan Baca dulu. dulu Yunus 94. Baca Nggak dulu. bisa pindah Aku ini ingin dulu. tahu. Akui Aku ingin dulu tahu. kesalahanmu Nggak bisa. baru pindah. Nggak berani turunkan saya. Akui dulu kesalahanmu, akui dulu bahwa kau mencuri kitab orang baru pindah. Akui dulu. Ya terserah. Ya udah. Akui dulu, saya mencuri kitab Saya orang. mencuri kitab Yahudi. Ya, tepuk tangan. Buka dulu Yunus 94. Buka dulu Tepuk 94. tangan. Ya, tepuk tangan lah kuliah. Udah, tepuk tangan. Karena dia sudah akui mencuri kitab Yahudi, ya TSK ini kita amankan dulu, masuk di kerangkeng. Menunggu 2-3 hari baru kita BAP lagi. Anak buah bom-bom sudah mengakui mencuri kitab Yahudi. Tepuk tangan. Wih, selesai kan? Akhirnya ngakui juga. Akui dong, bosmu juga udah ngakui kok, si bom-bom udah ngakui. Sampai sekarang bom-bom trauma, nggak mulai ketemu Banyuma. Hori. Hai. Puas banget ini hostnya ini. Puas banget Mbak Rosipa ini tempatnya. Hotel satu ini mengakui mencuri kitab Yahudi. Udah Ini- mencuri disalahgunakan. Ngambil ya saya 95 atau 96. Di situ sebab seorang anak telah lahir. Kalau udah lahir, jangan dijadiin nubuatan. Karena udah terjadi. Nubuatan itu akan terjadi. Woi, nubuatan itu akan terjadi. Ini sudah terjadi. Alhamdulillah. Masih ada akal kejujurannya sedikit. Mengakui mencuri kitab orang. Berkuar tapi nggak mampu. Ngomong apa dengerin Bang Adi itu dia. Kenapa dia? Kenapa dia?
Masih mau Ini- aku datang besok. Mr. Simple ini Islam Kristen. Mampu kalian hanya memutkan. Mr. Simple. Nggak mampu. Gak usah dengerin itu yang di atas. Mr. Simple. Malu-maluin aja kalian itulah. Benar. Ada nggak? malu-maluin aja. Ada nggak tadi rekamannya itu? Diulang-ulang dulu. Ada nggak yang punya rekaman tadi? Diam dulu bang. Sering kalian mutkan kalau dia ngomong. Bang, Aduh, itulah abang ini Muslim Kristen bang, Siahaan ini. Hendra ini. Kristen. Oh Kristen. Temanmu udah mengakui tadi mencuri kitab orang loh. Kau sendiri gimana? Mengakui juga? Kenapa kamu langsung turunkan tadi? Kamu Enggak, mutkan dia lagi, sudah mutkan akui lagi, kok. mutkan. Enggak, Bang, Ini- dia sudah lagi. dia sudah Ini yang 900 report ya, ya. Bang, dia sudah akui mencuri kitab Kenapa orang, mutkan, selesai. mutkan. Buka mute kan nggak mampu. Bang, dia sudah akui mencuri kitab Bukan. orang. Buat apa lagi diskusi sama pencuri, Bang? Pencuri Karena itu, kemampuan- pencuri itu ya di BAP dulu. Ya, diproses. Kalau pencuri itu diproses, Bang. Bukan diajak diskusi lagi, diproses. Jadi disimpan dulu, Bang. Anda lagi nih, Anda menjadi Begini. saksi kedua. Kenapa? Jadi diam Kenapa? dulu kau. Kenapa Saya ada sama Anda. kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Jawab. Buat Boleh apa? kalau bertanya samamu? Buat apa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu, bro? Buat apa? Jangan mutkan dulu host kalau kamu pemberani host. Bagaimana nggak nih kalau nggak nyambung ngomongnya? Kenapa di agamamu bisa kali dua nikah? Apa sih? Kenapa di agamamu disahkan bisa melebihi satu istri? Oh, itu bukan topiknya, Bang. Kalau tidak ada, ini saya jawab, diam. Justru ajaran Islam itu di situ hanya satu saja. Kalau kau bisa adil melebihi dari 1 sampai 4. Kalau bisa adil. Di Biblemu itu nggak ada aturan kawin. Kalau tidak ada, dengerin dulu, diam. Kalau tidak ada poligami, kau tidak punya Tuhan. Kenapa kau nggak suka poligami? Jangan lanjutkan kalau pemberani kamu. Maria itu ada di muka bumi hasil poligami. Maria melahirkan Tuhanmu. Jadi kau bersyukurlah ada poligami di zaman dulu. Karena tidak ada poligami, kau nggak punya Tuhan. Kau itu. Jadi secara logikanya lah dulu. Iya, justru di Biblemu itu nggak ada aturan Enggak. kawin. Secara logik. Coba tunjukkan di dalam Bible itu, kawinilah perempuan satu saja. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible aturan kawin? Di mana di Bible tertulis ada aturan kawin? Kan nggak berani dimutkan. Di mana di Kita mau Bible jawab. tertulis ada aturan kawin? Di mana tertulis? Secara logikanya dulu Handi. Ini nggak nyambung ini orang diskusi nih, host. Kau nggak nyambung diskusi. Kebahagiaan kalian itu melebihi dari satu istri? Saya udah Dan jawab apakah tadi. Di istri mau? dalam diam. Saya jawab ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan boleh kamu menikah 1, 2, 3, 4 kalau kamu bisa berlaku adil. Emang wanita Nggak bisa diskusi nih orang ini, bos. Senang di madu. Turun dulu, saya jelaskan dulu, turun dulu. Soalnya dia menjawab, dia bertanya, kita menjawab, dia juga ngomong. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, kamu boleh menikah 1, 2, 3, 4. Kalau kamu bisa adil. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup satu saja. Jadi di situ hanya sebagai solusi bagi orang yang bisa adil. Kalau ada orang menikah melebihi dari 1 tidak bisa adil, resikonya ditanggung sendiri. Itulah aturan Islam, ada solusi. Tapi penekanannya cukup satu saja kalau kamu tidak bisa adil. Nah di Kristen, di Bible, di mana ada aturan perkawinan di situ? Di mana ada bilang hanya satu saja? Kagak ada. Coba. Jadi kalau diskusi itu jangan pintar menyerang memakai kebotolan. Botol itu jangan dipakai menyerang, memalukan. Padahal itu bukan topik. Kita kembalikan topik. Kenapa kalian nempelkan kitab Yahudi di kitab kamu?
Buat apa? Yang satu udah mengalah, mengakui dirinya mencuri kitab Yahudi. Ayo kita BAP satu persatu. Siapa lagi, host? Siapa lagi? Bentar. Dedek, alah namanya kok susah-susah gini sih. Dedek mah. Weh, jangan hai. Selamat sore. Dedek mah. Aduh, minta naik pada ayah. Ayo, Dedek maju. mah. Maju satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini izin Bang turun Mehmet. aja, nanti saya ikut Bang di bawah Mehmet. aja deh. Iya. Turun Bang. Bang Mehmet. Ini si Aan minta naik lagi Bang Andi. Pak, udah nggak usah suruh naik, orang dia akui mencuri kok, ngapain diskusi lagi sama pencuri? Pencuri itu sekarang di BAP dulu, proses hukum. Besok naik lagi ya. Besok lagi aja. Kau cari bom dulu. Ya, selamat siang. Tadi bicara perkawinan nih, Bang Hendy, ya kan? Nah, saya mualaf hari ini kalau ada ayatnya si Hawa dan si Adam dinikahkan oleh Allahmu. Saya mualaf hari ini. Tunjukkan ayatnya. Apa sih? Nabi Adam dipanggil si, Hawa dipanggil si, ini kan kurang ajar banget. Kalau nggak ada Nabi Adam alaihissalam, kau nggak bernapas di muka bumi sundul. Kau itu benar-benar ajaran kasihmu sebagai Kristen. Gimana ini orang ini? Nabi Adam dipanggil si, padahal kitab yang dia curi juga ada di situ. Benar-benar tidak ada etika ini orang ini. Nggak usah mualaf lah. Islam itu tidak butuh lu. Nggak usah pakai janji-janji segala. Najis juga lu memeluk Islam kalau masih lu blow-on kayak gitu. Nggak usah. Orang Islam itu tidak butuh orang blow-on, hanya orang berakal yang bisa memeluk Islam. Kalau akalnya mampet, nggak usah. Halo, selamat Nggak usah. Siang. Gimana Jaguar? Mau nanggapin? Topiknya ini kenapa ada kitab Yahudi ya nempel di kitabmu? Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Santai. Apa sih? Kenapa ada kitab Yahudi pada nempel di kitabmu? Itu dulu. Ayo tanggapin. Ayo. Dari mana kamu tahu? Oh, berarti dia nggak tahu kitab ini. Turunkan Dari mana ilmu. kamu tahu kalau sudah nempel? Nah itu ada PL, ada PB, itu apa itu? Ada PL. Lu bilangin PL. Iya, itu Alkitab Kristen. Kenapa? Oh, jadi perjanjian lama itu kitab Kristen. Iya. Alasannya dari mana? Ya alasannya kan agama Kristen lebih duluan dibanding Islam. Islam itu kan lahir di abad ke-7. Sudah selesai. Terus kenapa lu ambil kitab orang yang lebih dahulu? Yahudi lebih dulu, kan begitu? Kalian yang Yahudi lebih dulu, menempelkan di Al-Quran. Yahudi lebih dulu, terus kau nempelkan di kitabmu. Kenapa? Abraham jadikan Ibrahim. Ya kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Kenapa? Bukannya kalian yang menempel kitab itu di Al-Quran? Kagak ada perjanjian lama di Al-Quran, nggak ada. Yesus kagak ada. Nggak bisa. Ini nggak bisa berilmu ini, host. Aku dulu mencuri diturunin. Islam itu dulu deh ke-7. Otomatis kalau penyempurnaan kenapa bisa salah semua gitu loh. Terus oke ikutin dulu ya. Terus kenapa di terjemahanmu banyak mengambil istilah Al-Quran? Jangan di mute lah. Ya. Kalau nggak tahan. Kenapa Bible lu rubah menjadi Alkitab? Kenapa lu ambil istilah Al-Quran? Kenapa? Mute. Nggak nyambung ini orang ini, host. Mana main kalau di mute. Nggak nyambung. Ya, turun kau. Nggak nyambung, benar. Saya ingin orang itu yang pandai bahasa Indonesia dan jujur. Kristen lebih dulu daripada Islam. Lu pikir para nabi itu Kristen? Para nabi itu Muslim, berserah diri kepada Tuhannya.
Kalau kau memang duluan datang, kenapa lagi terjemahanmu mencuri lagi istilah dalam Al-Quran? Dasar maling kalian itu. Bible yang dibawa oleh Belanda dirubah menjadi Alkitab di Republik ini. Ya, Tuhannya adalah Theos, dirubah menjadi pinjam sembahannya umat Islam Allah. Makanya saya bilang kalau lu naik itu yang punya ilmu dikit, yang pandai bahasa Indonesia dan jujur, itu doang kok. Kalau kau udah akui dirimu tidak ngerti, ya udah, akui dirimu mencuri, ya sudah. Yang jujur. Tapi Al-Quran itu ya adalah sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyuma udah menjelaskan melalui proses pewahyuan diturunkan secara beransur-ansur sesuai asbabul nuzul. Oke, jadi sumber Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, siapa lagi nih? Tunggu. Duh, siapa lagi nih? Tunggu. Tunggu dulu teman-teman ya. Aduh. Kenapa lagi sih? Nah, udah. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Al-Quran itu sumbernya cuma satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Kristen itu selama ini banyak menista, banyak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Inilah fungsinya ummi di sini. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW waktu hidup kagak pernah ya studi banding ke Yahudi, ke Israel. Tidak pernah menyuruh sahabat studi banding mencari kitab orang. Karena tuduhan Anda kan ummi, inilah fungsinya ummi di sana. Nabi tidak bisa membaca kitab orang. Jadi kalau ada, nah ini dia nih, tadi tuduhannya. Kalau ada di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, sana ada Nabi Daud. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum kamu ada nabi, yaitu Nabi Adam, seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi sumber informasi Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui penelitian, bukan melalui studi banding. Oke? Nah, Bible yang konon berbahasa Yunani, bersumber dari Romawi, kenapa ada kitab Yahudi nempel di situ? Tadinya Torah itu adalah perjanjian baru bagi Bani Yehuda, Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Datang seorang Septuagint menerjemahkan, dijadikan perjanjian lama. Ini yang mau dijelaskan. Kenapa ini nempel di kitab orang, sedangkan Yahudi beda Tuhan dengan Anda. Yahudi itu Tuhannya itu Ehad. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Tuhan Anda itu Yesus. Buat apa coba? Sudah berbeda Tuhan, nyolong kitab orang. Contoh, kalau ada misionaris datang ke sana, lu pikir diperlakukan dengan baik? Diludahi coy, bahkan ada yang digampar. Kenapa? Mereka itu nggak suka kau mencuri kitab orang. Mereka nggak suka. Cuman orang praktisi Torah ini, orangnya itu tidak agresif. Kalianlah sebenarnya yang harus ngakui. Berdiri sendirilah, tampillah apa adanya coy. Kenapa nggak mau menampilkan Yunaninya? Kenapa nggak mau menampilkan Romawinya? Bukankah original text Bible-mu itu di PB adalah Romawi, Yunani? Ya pakailah itu. Oke? Semua teman-teman, alhamdulillah Bang Juma berhasil mengalahkan si Bom-Bom. Dan sehabis ini jemaat Bom-Bom, pengikut Bom-Bom mengucapkan selamat tinggal. Bom-Bom masih trauma juga gitu loh. Tadi satu lagi nih yang ngakui dia mencuri kitab orang. Ya, itu topiknya. Kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Kalau di Al-Quran murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak pernah tuh survei, kagak pernah studi banding. Nabi Muhammad ummi terhadap hal tuduhan kalian itu. Makasih. Lanjut. Iya, kita sapa dulu ya. Piko,
Piko live sore. Piko. Oh ya, Islam Kristen Bang Piko. Bang Piko. Piko apa Piko ya? maaf. Bang Bram, Jeremia, selamat sore. Jeremia. Waduh, dia memang ini. Turunkan. Iya. Takutnya ini nge-report dia. Oh gitu ya, aku takut. Ya takut kok naik. Ya, di bawah aja. Turunkan nggak ini teman-teman di bawah, turunkan nggak Jeremia ini? Ya turunnya daripada dipatung di situ berhala dia. Daripada berhala ntar ada yang nyembah pula lagi. Kelamaan jadi patung di situ. Ini Bram ini Islam Kristen Bram. Apa Jeremia ini digedein terus biar di report gitu ya? Selamat sore. Oh ya ini Kristen ya. Kristen ya Bang. Bram Kristen nih Bram. Di sini saya heran ya. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ditanya Kristen apa enggak? Oh, iya. Tanya dulu Kristen apa bukan dia? Kristen apa ini agamanya nih? Saya ngeri yang namanya beragama. Wih, agamanya apa? Kok malah ngeri? Agamanya ngeri. Agamanya ngeri. Wah, namanya uka-uka berarti ini. Kalau Kristen ngaku aja Bang, Kristen nggak bisa malu gitu loh. Masa ada agama ngeri? Mana sih lu? Agama ngeri? Mana sih lu? Bram, sampean tuh ditanya agama sampean tuh apa? Biar jelas gitu loh, baru ngomong. Kenapa sih kalian ini nggak mau jujur gitu? Nggak usah malu Bang. Bang, agamanya apa? Jangan yang ngeri Bang, yang santai gitu. Di KTP Kristen. Nah, Kristen ngomong dong. Ngomong dong. Ya udah terusin. Ngomong apa Bang? Lanjut. Kristen juga. Saya dari saya perhatiin ya pertanyaan dari Muslim ini saya heran. Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Bahkan sampai ada tema sekarang gini, kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Aduh, bosan saya dengar. Yang saya maksud di sini, kenapa tidak pernah dipertanyakan, yaitu apakah Sang Pencipta itu mampu atau bisa menghidupkan orang mati? Sebab bagi Sang Pencipta yang bisa, Sang Pencipta. Justru di kitabmu itu di sana menulis bahwa di Kisah 2:32 Allah yang membangkitkan Yesus. Kau nggak pernah membaca ya? Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, Allah yang membangkitkan Yesus. Kita tertulis. Nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca Bible ya? Nggak pernah baca Bible. Allah membangkitkan Yesus. Ya. Ada nggak ditulis di dalam kitabmu, bro? Kitabmu aja dulu. Kok aku ingat itu? Karena kenapa? Kalau mulai lagi. Kau akui dulu itu kitabmu itu Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhan saya. Kau akui nggak tuh? Kalau nggak diakui berarti kita coret itu. Jadi sebenarnya ini yang kau lawan kitabmu sendiri. Ya coba Kisah 2:32. Kisah 2:32 lu baca dulu. Ada yang bisa tampilin nggak? Kisah 2:32. Kalau kamu bicara sopan Handi, ini saya tamu dong. Iya kau tamu tapi kau nggak bawa bahasa Indonesia. Kisah 2:32 lu baca dulu. Kamu kalau bahas kitab, saya baca ya Kisah 2:32 ya. Diam dulu saya bacakan. Diam dulu saya bacakan. Kau ambil. Diam dulu saya bacakan. Kau ambil Bible. Siapa tahu saya salah baca.
Cocokkan ya. Cocokkan nih. Saya baca nih. Orang mati, apa enggak Allah? Nggak bisa ini diskusi nih. Gua injak loh, turun. Saya paling nggak suka orang kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, bener. Dia akan menuduh begini. Apakah Tuhannya umat Islam membangkitkan orang mati? Saya sebelum menjelaskan tentang bagaimana atau menjawab pertanyaannya dari segi Islam, kita tabok dulu pakai datanya sendiri. Di situ tertulis Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhanmu. Itu jawaban sederhananya. Nah, kalau kau sudah membantah ini, buat apa lagi saya menjawab? Datamu sendiri kau bantah. Jadi pertanyaanmu dijawab dengan yang ada tertulis di Bible-mu. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhan kami, umat Islam. Jelas jawabannya teman-teman? Puas jawabannya nggak nih? Puas. Oke, makasih kalau puas. Terima kasih Hosi. Selamat sore. Iya. Selamat sore Pak Bang Kunarto. Islam Kristen? Islam, saya temennya Mas Hendy, itu lama nggak ketemu ini. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Hendy. Nah, kalau kita menjawab kalau kita menjawab di Al-Qur'an ya mudah, di surat Al-Baqarah misalnya ayat berapa ya? Ayat 243. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Jelas toh. Pak Andi. Iya, Bang. Iya, lama sekali saya nggak kontak-kontak. Iya, Bang, jangan curhat dulu. Abang ini materinya Bang mau dilurusin dulu. Abang mah curhat Iya, betul. Ya wes kalau gitu tak turun aja lah. Ya wes mudun. Yang gengge Bang. Ya, selamat sore Master Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya. Iya, selamat sore Benyamin. Benyamin Kristen nih, Benyamin. Eros. Sore. Sore Rosita. Ya, sore. Silakan. Mau ditanggapi apa mau gimana? Bang Jentel. Apa dulu tanggapi? Iya, entar dulu. Bang Jentel. Assalamualaikum Kak. Oh iya, mute ya. Yang muslim mute ya. Tunggu bentar Kak. Ada apa? Selamat sore. Itu si logika masih nyinggung Mas Zuma di Kemal. Iya, biarin. Ayo, biarin dia. Salam semua, salam. Iya. Tanggapi itu judul. Dibalas dulu salamnya. Saya nggak mau ke salon Bang. Udah. Dibalas dulu salamnya. Apa itu salam? Apa arti salam Bang? Apa arti salam? Salam pas. Jangan. Apa arti salam Bang? Oh, berarti kau belum belajar Alkitab tuh. Enggak. Iya, makanya mau belajar. Apa arti salam? Jangan sok tahu Alkitab kalau tidak tahu shalom. Kita belum baca Alkitab yang benar itu. Ya kan kita nggak ngerti tapi disuruh jawab. Makanya saya tanya apa arti salam. Belajar dulu supaya tahu. Ya sama belajar sama Anda. Ajari saya apa arti salam. Makanya jangan pakai Alkitab kalau cuma tahu Alkitab. Kalau tidak ngerti. Kau bersalam, kau kita suruh jawab, kita nggak ngerti artinya. Saya tanya apa arti salam, kau juga nggak ngerti. Gimana sih kau ini? Bener Bang Hendy. Nah sekarang Pak Benyamin apa arti salam? Kau tidak tahu? Enggak, saya nanya enggak tahu. Tidak tahu? Enggak. Kenapa kau comot-comot ayat Alkitab kau tidak tahu? Shalom saja kau tidak tahu. Siapa yang comot? Temanmu yang ngomong tadi salam. Comot sampai kau bilang. Astaga, kenapa sih orang-orang kayak begini semua nih? Kau ini dari mana? Bro, temanmu yang naik salam. Kita disuruh jawab tapi kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti gimana mau menjawabnya. Makanya kami tanya apa arti salam. Nah silakan. Coba di Alkitab. Kalau kau tidak tahu arti shalom,
Apa artinya? Saya nggak ngerti serius. Apa Makanya jangan artinya? comot-comot isi Alkitab. Siapa yang comot? Tahu. Mana yang saya comot? Kau itu sama Rosita itu. Apa yang kita comot ini apa sih? Apa kau sampai kau suruh mengaku tadi? Orang memang dia mengaku mencuri. Temannya mengaku mencuri. Mengaku mencuri sampai kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kau memaksa orang Kristen tadi mencuri. Emosi dia. Oh ini kurang ajar. Bentar dulu. Shalom saja kau tidak tahu baru kau mau masuk dalam misi Alkitab. Iya artinya apa itu shalom? Bahas artinya apa bang? Jangan isi Alkitab yang kau bahas-bahas. Artinya salam apa bang? Artinya salam. Apa artinya juga assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum? Assalamualaikum nggak tahu artinya. Semoga keselamatan, semoga rahmat diberikan Allah kepada kamu. Semoga Allah merahmatimu, itu artinya. Sama dengan itu. Kau sudah niru saya. Dia yang nyawa. Sama artinya itu shalom. Kau niru saya sih. Ngapain saya mau niru kau? Kau bilang sama artinya. Nggak ngerti ternyata artinya salam. Nggak ngerti. Jangan nyolong lagi Jangan nyolong lagi. Nyolong lagi. Ini suka karena takut dijawab, takut diskusi. Katanya mau berdiskusi. Diam. Saya terangin. Apa kau diam juga? Diam. Kau diam juga. Diam kan kalau saya turunin, saya yang berkuasa di sini. Di sini room terhormat. Kenapa kau suruh saya diam? Kau bilang salam, kau nggak ngerti artinya. Ya, salam itu berasal dari bahasa Ibrani. Bukan bahasa Yunani, jadi milik Yudaisme. Yang artinya damai sejahtera. Ya, itu bahasa Ibrani, bukan Yunani. Jadi ini sering dipakai orang Yahudi. Tapi Kristen ini ke-Yahudi-Yahudian. Padahal Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhan Anda. Apa sih Anda ini kok nggak ada banget ciri khasnya? Wajah Anda kok nggak ada banget gitu? Udahlah bro, nggak ada. Lu ucapkan aja selamat sore, siang. Itu lu. Itu yang dipakai Yudaisme, bahasa Ibrani gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, Anda itu ya tidak boleh mengucapkan salam. Bagi siapa yang mengucapkan salam, dia akan mendapat upah yang jahat. Nggak percaya. 2 Yohanes 1 10-11. Saya bacakan ya. Ini Kristen nih. Kau nggak boleh mengucapkan salam jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalian itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang yang bukan beragama Kristen. Nggak boleh. So salam lagi. Gua tanya baik-baik apa artinya, kagak bisa. Dia tanya assalamualaikum apa artinya, gua jawab, baru dia jawab sama lah itu artinya katanya. Dasar maling lu. Menunggu jawaban saya dulu baru dikopas. Dasar nggak punya ilmu naik, kerjanya cuma marah-marah. Yang berilmu apa? Ayo yang berilmu aja yang jujur. Lanjut. Apalagi ada murid saya nih, Hardian saya nih, nampilin data selesai lu. Susah nyarinya yang warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Kang Chan, Bunda Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Paul Off, ini Islam Kristen Paul Off. Begini Mbak Rosita, bukan sulit. Maksud saya itu, yang penting pandai bahasa Indonesia, jujur nyambung gitu aja. Kejujuran itu doang sih, jangan yang ngeyel gitu loh. Paul Off, selamat sore Paul Off.
Kenapa naik ke sini dia yang ngatur, coba bayangkan. Udahlah kau yang diatur kalau naik di sini kita nyambung loh diskusinya. Topiknya kenapa kitab Yahudi nempel di kitabmu gitu loh. Itu topiknya loh. Tadi ada yang menjawab Yesaya 95 nggak bisa ketabok sama datanya. Terpaksa dia akui dengan rasa malu yang amat sangat dia akui loh Bang Ardiansa. Tadi ada Oten anak buahnya Bombong akui di sini bahwa saya mencuri kitab orang. Kenapa? Gitu dia jawabannya. Ya bagus kalau gitu. Ya, ini Paul off ini malah tenggelam Bang Handi. Paul off. Ayo, kan minta naik, mau berdiskusi sama Bang Handi, apa Bang Ardi, apa Kang Chan. Katanya ada pendeta. Mana tadi pendetanya, Bunda? Udah kabur. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ini kayaknya pendeta juga nih Bang Paul ini. Bang Paul. Apa ini? Diturunkan aja bagaimana ini? Sabar dulu aja, siapa tahu dia lagi nyari data. Dia ngeripot itu kayaknya, ngeripot itu. Biasanya kalau gitu itu ngeripot, ngapain coba? Ya kembalikan aja ke alamnya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terutama Bang Andi yang aku cintai. Wih, Masya Allah. Aku ngepen Bang, mantap. Sekak mati, Oten. Ya. Tapi saya masih di jalur koridor toleran, by data, tidak ada hujatan. Kan Bang Andi baru pakai congor, udah sekmat Oten tuh, apalagi pakai data. Yang saya salutnya di situ. Kalau argumentasi saya itu logis, ya, merangsang akal sehat, berdata, endingnya menjadi manusia yang lebih baik dan berakal itu. Saya itu the poin mudah gitu dimengerti. Kalau naik ke atas jangan punya otak doang. Semua makhluk punya otak. Yang membedakan makhluk Tuhan itu akal. Manusia yang membedakan manusia itu makhluk Tuhan itu cuma akal. Yang bisa menjadikan khalifah di muka bumi itu khalifah. Itu karena dia mempunyai akal, makanya dia berani tampil. Kalau yang punya otak, mas semua makhluk juga punya otak, binatang punya otak, lebih gede lagi, kebo. Udah pada oleng otaknya di sini. Ya udah dulu Bang. Ya lanjut. Iya Bang. Abang di bawah dulu ya Bang. Ya nggak apa-apa. Saya dengerin. Ini edukasi bentar ya. Jadi kalau ada teman-teman saudara kita Kristen mengucapkan Assalamualaikum, jawabannya nggak apa-apa, Waalaikum, gitu loh. Bentuk toleransi kita. Jawab aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada tadi mengucapkan salam, terus dia marah tidak kita jawab, ya gimana ceritanya kalau kita nggak ngerti artinya misalnya ya? Saya tanya balik dong, apa arti salam? Dia sendiri nggak ngerti. Tapi disuruh kita menjawab. Waalaikumsalam. Silakan. Bang Andi. Ya Bang. Mau jumpa sebentar. Udah kangen sekali nih. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang. Aduh, alhamdulillah. Ini pendekar saya ini, Bang Andi nih. Pendekar saya. Wah saya emang nggak apa-apa, saya berguru sama Bang Juma. Ini guru saya Bang Ardiansa juga, Kang Chan. Nah, saya ini sangat suka sama Bang Andi. Oke Bang Andi, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Amin. Oke, saya turun. Saya nyimak doa aja Bang Andi. Siap Bang. Udah 1 tahun tidak pernah ngomong sama Bang Andi. Iya ya, setahun yang lalu kita ya Bang ya. Pas lari ya. Iya. Nah, oke Bang. Mudah-mudahan lah Bang Andi sehat selalu, mudah rezeki. Amin. Ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku Uwais apa ini? Bang Uwais. Selamat sore.
Aduh. Bawah. Ya lanjut Bang Andi sambil nyari Oten. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kita ini muslim itu bebas, justru harus berteman, tidak milih-milih dia beragama Islam kah, dia beragama apalah gitu loh. Tetap harus hablum minan nas, harus dijaga, itu yang penting. Tapi ada batas-batas sebagai seorang muslim. Apa itu? Toleransi. Toleransi artinya toleransi antar umat beragama ya sangat dianjurkan supaya kita hidup damai di republik ini, saling menghormati satu sama lain. Tapi nggak boleh toleransi inter. Nah, ini yang berbahaya. Saya pernah survei di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara gitu. Di situ toleransinya agak sedikit berlebihan begitu. Alhamdulillah kami edukasi, alhamdulillah pemuda-pemudanya udah mulai tersadarkan bahwa tidak boleh saling bertukar akidah. Tapi boleh bekerja sama dalam hal kemaslahatan umat, gotong royong misalnya membangun desa itu boleh. Tapi soal akidah ya nggak boleh, nggak ada toleran di sana. Artinya contoh memaksakan, berisik. Astagfirullahaladzim. Disambut dulu ya Nay itu Mbak Rosita. Oke, Mentok, selamat sore. Mentok ini Kristen ini. Mentok, selamat sore. Oh, nggak dengar dia. Ini ada Yosua Bang Andi. Ya, jadi saya lanjutin dikit ya Yosua ya. Jadi turunin aja lah itu berisik. Turun aja ya, turun ya. Bang kalau lagi di sini Abang Bunda. Ya, selamat sore. Lanjut. Kalau Yosua ini saya serahin ke Ardiansa, tapi selesaiin dulu artinya apa? Toleransi itu number one di republik ini. Agama Islam itu diajarkan bertoleransi, hablum minan nas, harus dijaga dengan baik. Ya, sesama makhluk hidup harus saling menghormati dan saling menjunjung tinggi dalam hal kemanusiaan, kemaslahatan umat. Gitu ya. Tapi nggak boleh bertukar akidah, nggak boleh kebablasan dalam toleransi itu. Misalnya pemaksaan tadi, kita harus menjawab salamnya. Nggak boleh memaksakan orang, Bang. Umat Islam lu masuk di sini salam, lu wajib kita jawab. Ya nggak bisa begitu, Bang. Itu pemaksaan namanya, nggak bisa. Ya kami punya ajaran sendiri dalam umat Islam. Oke. Gitu ya. Untuk mengucapkan selamat Natal boleh nggak, Bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau ada umat Islam mengucapkan, dia sudah tahu maknanya, dia ucapkan, ya dosalah dia. Kecuali dia nggak tahu, masih bisa dimaklumi, tapi diedukasi berikutnya jangan lagi. Terus Kenapa? apa maksudnya toleransi menurut Abang? Toleransi saling menghormati aja. Tapi tidak perlu mengucapkan kalau sudah ngerti. Artinya selamat Natal misalnya ya. Kalau kita mengucapkan, umat Islam mengucapkan selamat Natal, artinya kami mengiyakan mengucapkan selamat hari lahir Tuhan Anda. Kan begitu? Iya kan, gak apa-apa selama Abang tidak mengimani kan? Nggak bisa, Bang. Islam nggak begitu. Islam nggak boleh abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, Bang. Loh, kalau saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, menurut Anda boleh tidak? Nggak boleh agama Anda mengucapkan salam. Nggak boleh juga? Nggak boleh. 2 Yohanes 1, 10-11. Nggak boleh. Justru kalau Anda mengucapkan salam, itu upaya jahat buat Anda. Di mana, Bang? Di mana? 2 Yohanes 1, 10-11. Coba dibaca. Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Sebentar, sabar. Ini kan buka Alkitab, Bang. 2 Yohanes 1. Sabar ya, Bang. 2 Yohanes 1, nomor 10 dan 11. Oke, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya,
ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Itu baca dulu di awalnya, Bang. Nah, silakan bacalah, baru terangin, Bang. Tentang penyesatan. Apa, Bang? Apa? Tentang ajaran sesat. Jangan dibaca. Apa itu, Bang? Apa itu? Dibaca mulai dari ayat 7. Sebab banyak penyesat. Oh, ini. Ya, baca aja, Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau hanya mengucapkan itu nggak ada masalah. Bang, contoh Bang, nih Yosua nih. Oke, saya datang ke rumah Anda. Ini saya bertamu ke rumah Anda gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Praktekkan 2 Yohanes 1. Nih Bang, praktekkan 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Kalau saya datang ke rumahmu, coba praktekkan Bang sekarang. Praktekkan maksudnya bagaimana? Abah datang ke rumah saya, maksudnya beragama apa gitu ya? Saya datang ke rumahmu. Oke. Ya. Kamu tolong dengerin dulu Bang. Saya belum selesai Bang. Oke. Saya kenal Bang Hamdi tidak masalah di sini. Misalnya, saya kenal tidak? Oke, ada Muslim yang kenal dengan Anda. Tapi saya tidak kenal dengan dia. Bagaimana? Ya makanya saya rubah supaya nggak ada perdebatan di sini. Ada tetangga Anda Muslim, oke? Datang ke rumah Anda. Coba praktekkan 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Loh, dia datang ke rumah saya, sekarang saya kenal atau tidak masalahnya Bang? Masa orang yang gak kenal saya suruh tinggal di rumah saya? Bagaimana sih Abang? Kan dia tidak membawa ajaran ini, dia bukan Kristen. Dia Muslim datang ke rumah Anda. Ini pertama, susah juga Anda ini membaca Bible. Kenapa sih Anda tidak mau jujur gitu loh? Kenapa selalu Anda melawan Bible Anda sendiri? Kenapa? Apa masalahnya? Bang Hamdi, itu dibaca itu ayat 7 mulai. Kenapa Anda kalau ada data di Bible dilawan? Kenapa nggak bersahabat dengan Bible? Kenapa? Tidak, kami tidak melawan, kami itu. Ya udah kalau itu artinya di sana itu kesimpulannya. Kalau ada ya datang ke rumahmu tidak beragama Kristen, jangan kau ucapkan salam. Itu loh intinya. Pertanyaannya ini data ini toleran apa enggak? Susah amat sih lo jujur. Nah, saya itu bingung Bang. Tamu itu datang apakah saya kenal atau tidak? Itu dulu. Saudara. Saya kan tadi udah ngomong kalau ada Muslim datang ke rumahmu. Nah iya, saya kenal atau tidak apa itu? Kamu ada tetangga nggak Muslim? Ada. Ya kalau tetangga Muslim itu datang ke rumahmu, apa yang kau lakukan? Ya saya terima sebagai apa dia datang. Berarti kau nggak mempraktekkan di Yohanes 1, 10, 11. Loh, misalnya nih Bang, oke saya mengerti maksud Abang. Misalnya nih saya merayakan Natal, tetangga saya yang Muslim datang. Ya saya terimalah, namanya kita toleransi. Kagak boleh Bang. Jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Jangan kau memberi salam kepadanya. Gimana sih lo? Dia kan tidak membawa ajaran Bang, hanya toleransi umat beragama. Iya, dia tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa yang dimaksud sini? Ya dia itu datang bukan membawa tentang ajaran apa yang dimaksud di sini? Ajaran apa? Ya itu hanya ngomong-ngomong sebagai umat manusia aduh, ya ganti aja lah, pusing kepala. Iya itu loh, nggak jujur-jujur. Enggak, Yosua ini emang nggak jujur dari dulu. Kalau diskusi sama kayak gini nih, kayaknya merendahkan SDM kita jadinya. Duh, kok merendahkan? Gimana sih Abang ini? Jangan menilai orang begitu Bang. Enggak, itu kenyataan Bang. Duh, saya ini Bang punya karyawan Muslim terus terang. Oh, saya nggak peduli, bukan urusan saya itu. Itu artinya kau nggak diam. Itu artinya diam. Itu artinya kau tidak mempraktekkan data di Bible-mu. Hari ini aja baru kau baca, kok itu kami yang ngasih tahu. Iya, maksudnya itu. Data di Bible aja kami yang ngasih tahu loh Bang Ardiansa. Sebenarnya dia nggak pernah baca itu.
Coba kau baca dari dulu, pasti kau gak nerima kalau kau konsisten menjalankan itu. Kalau kau konsisten menjalankan Bible-mu, waduh, selesai sudah, bro. Bang Hamdi, itu dibaca itu di ayat di atas itu dibaca dulu. Jangan ambil kesimpulan hanya satu ayat dicomot dan itu menjadi patokan. Kok satu ayat, 2 ayat loh itu. Iya, itu. Alkitab itu di ayat atas dan ke bawah itu menjelaskan sesuatu peristiwa. Kalau begitu saya tanya kepada Anda, ajaran apa yang dimaksud? Ya itu dijelaskan ayat 7. Ajaran apa? Ajaran yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi bedakan dulu ada 2 tamu nih. Sebentar, jadi, Bang Hamdi. Oke, cukup. Jadi kau mengakui Yesus itu manusia gitu, Bang Hamdi. Udah cukup itu. Gue ikuti arah lu lagi nih. Jadi kau sudah akui Yesus itu manusia. Selamat sore semua. Ntar dulu, selamat sore, ntar dulu. Jadi Yesus, kau akui Yesus manusia ya? Iya, dia sang firman Tuhan yang menjadi manusia. Ngeles lagi kan? Ngeles lagi ke firman lagi. Saya tanya, Yesus itu manusia? Dengerin, dengerin. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus itu manusia, Tuhan itu gelar yang cukup. Saya ulang lagi. Saya nggak perlu penjelasan. Lo tinggal menjawab singkat. Yesus itu adalah A, manusia, B, bukan manusia. Jawab. Yesus kedagingannya ya dia manusia. Ya oke, diakui manusia ya. Manusia Yesus. Oke, cukup diam. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Iya, itu gelar bagi dia. Astagfirullah jawabannya. Kata di Yohanes 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Itu dari perkataan Yesus. Oke, gue ikuti terus. Jadi menurut kamu Yesus itu guru juga, dia juga Tuhan, begitu? Ya, banyak. Oke, stop. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Yesus dikatakan guru? Aktivitasnya apa? Dia mengajar di bait-bait Allah. Sebentar, Bang. Mengajar, baik. Waktu dia di umur ya udah mengajar, udah cukup. Kami paham itu. Udah, saya paham mengajar. Udah. Kecuali saya nggak paham, baru kau kasih data. Saya paham datanya, udah. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia adalah Tuhan? Jawab. Apa yang dilakukan Yesus? Karena dia itu datang sebagai manusia. Kamu kan saya ikuti Yohanes 13 nih. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Gurunya terbukti karena dia mengajar. Sekarang kita buktikan apa aktivitas Yesus selama hidup di dunia ini menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Silakan. Kalau guru terbukti sudah ngajar. Nah, kita cek apa yang dilakukan sehingga dia adalah Tuhan. Silakan. Ya, kata Yesus di Wahyu 22 ayat 23, aku adalah Alfa. Apa yang dilakukan, bukan apa yang diucapkan. Aktivitasnya apa? Menyembuhkan orang buta, yang hidup, yang mati, dibangkitkan. Kita cek. Coba baca Yohanes 11:41. Waktu membangkitkan Lazarus itu, apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Yohanes 11:41 sampai 42. Bentar, sabar Bang. Kamu kan mengatakan waktu membangkitkan orang mati dia adalah Tuhan. Baca Yohanes 11:41 sampai 42. Ingat ya, pernyataan awalmu membangkitkan Lazarus membuktikan dirinya Tuhan. Ya, maka dari ayat 10 ya. Ya, terserah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Benar. Karena Yesus baca lagi 42. Sang manusia. Dia 42 baca dulu, 42 baca terus. Siap.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Stop. Di sini Yesus membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan? Dia itu adalah sang firman yang Astagfirullahaladzim. Tadi kamu Yosua mengatakan Yesus itu membuktikan dirinya Tuhan karena dia bermujizat bisa menghidupkan orang mati. Lu tanya Saya ulang dari awal ya. Diam dulu kau. Diam dulu. Tadi kau membawa Yohanes 13:13. Udah dulu Yesus membuktikan dirinya guru karena dia mengajar. Saya terima. Ini biar nih. Nah, sekarang dengarkan dulu Yosua. Kamu lagi tadi mengatakan Yesus itu membuktikan dirinya Tuhan karena dia menghidupkan Lazarus. Pertanyaan saya, datanya ada di sini. Setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus itu adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab. Dua-duanya benar. Mana di sini mengaku dirinya Tuhan? Loh, sudah disebutkan. Ntar dulu kamu Yosua. Aduh.